interwelling. Kalau intermittent adalah sementara. Jadi ketika kita memasukkan selang ke dalam uretra, kemudian urin keluar, setelah itu ditarik lagi. Dia sementara, intermittent. Nah, tetapi kalau pemasangan kateter yang lama itu namanya Dower kateter. Nah, kalau Anda misalnya, Neng pasang Dower kateter, artinya pasien itu akan dipasang kateter dalam jangka waktu yang lama, yaitu tergantung lamanya berapa. Lamanya ada yang sehari, ada yang 3 hari, ada yang seminggu, bahkan ada yang berbulan-bulan. Contoh misalnya pada pasien koma, pasien nggak sadar. Nah itu kan kalau tidak dipasang kateter kan kalau dia kencing kemana-mana karena dia tidak sadar. Nah sehingga untuk memberikan rasa nyaman ke pasien, kemudian personal hygiene lingkungan tetap terjaga, kita pasang kateterisasi. Nah ini bedanya, namanya juga beda. Kalau pemasangan kateter intermittent atau sementara, alat yang kita gunakan ini namanya Nelaton kateter. Ini yang coklat, namanya Nelaton kateter. Ini bahannya semuanya dari karet dan sifatnya disposable, artinya sekali pakai dibuang, tidak didaur ulang. Jelas? Oke. Nah di kateter ini, di Nelaton ini sama, di bagian ujung ini ada lubang. Nah lubang ini ketika misalnya ini blast, ini uretra ya. Nah ini masuk, ini kan urin terkumpul. Nah ini urin akan mengalir ke sini. Dia hanya satu jalur. Ini namanya Nelaton kateter. Ukuran kateter bermacam-macam, tergantung dari usia, ya. Nah di sini biasanya, di sini di ujung untuk yang Nelaton, di sini ada tulisan FR14, friend 14. Artinya ini nomor 14 biasanya kita gunakan untuk wanita. Kemudian kalau misalnya lebih besar lagi, jadi kateter itu ukurannya nomor ini nomor genap, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6. Ya. Kita lihat ini macam-macam. Ini untuk bayi. Untuk bayi sangat kecil sekali, ini nomor 8. Bayi nomor 8. Anak-anak biasanya kita pakai antara nomor 10 atau nomor 12 FR, friends. Ya. Jadi Anda tinggal lihat aja kalau mau pasang kateter, tinggal lihat aja ini apa namanya. Ini nomor 12. Untuk anak-anak, ini yang lebih kecilnya nomor ini bayi ya. Ini 14 untuk wanita. Nah, pada wanita biasanya kita gunakan rata-rata nomor 14, tapi ada juga kadang-kadang misalnya kalau kita lihat badannya tinggi, besar ya kita gunakan nomor 16. Tapi rata-rata antara 14 16. Kemudian untuk pria sama aja. Kalau misalnya mau pasang kateter itu ukuran nomor 18 atau 16. Tapi kalau misalnya prianya misalnya udah dewasa tapi badannya kecil gitu ya, kita bisa gunakan nomor 14 atau 16 seperti perempuan ya. Tapi rata-rata kalau tinggi besar biasanya kita gunakan nomor 18 untuk pria ya. Nah ini jadi intinya kalau kita ingin melihat ukuran kateter adanya di sini, adanya di ujung ya. Adanya di ujung tempat keluarnya urin. Di sini ada tulisan FR8, FR6, FR10, FR12 dan yang lainnya. Oke? Ini untuk Nelaton pemasangan kateter sementara atau intermittent. Yang kedua adalah pemasangan kateter yang menetap atau disebut dengan Dower. Tulisannya adalah Dower. Dower kateter. Nah, kalau Dower kateter kita menggunakan selangnya atau kateternya adalah ini namanya poli kateter. Poli itu kan banyak cabangnya, artinya cabangnya lebih dari satu. Ini poli. Nah, ini sama ukuran. Ini nomor 16 FR. Ya. Nomor 16 di sini sama ada 16, 18, 14, 12, 10, 8, 6 FR friend. Nah, cuman kalau di kateter yang ini namanya polikateter, di dalam polikateter bagian ujung, nah selain ada tulisan ukuran dari si kateter, juga di sini ada ukuran kapasitas, karena di sini ada balon. Balon ini fungsinya ketika kita isi air, itu fungsinya adalah untuk memfiksasi. Jadi karena ini kan penggunaannya dalam waktu lama. Ini misalnya ada balon mengembang sehingga tidak akan lepas. Jelas? Karena ini penggunaannya lama, beda dengan ini tidak usah pakai balon karena ini tidak ada balonnya. Kalau yang Nelaton atau yang pemasangan sementara. Jelas? Nah, di sini karena ada balon,
sini itu ada ukuran karena setiap ukuran kateter itu berbeda-beda kapasitas dari si si balonnya. Nah, di sini untuk nomor 16 FR itu kapasitasnya 30 mili. Artinya ketika kita memasukkan cairan ke dalam ke dalam saluran ini itu tidak boleh lebih dari 30 mili. Kalau misalnya lebih dari 30 mili, si balonnya akan pecah. Jadi percuma, pasien juga akan kesakitan biasanya. Jelas? Nah ini, jadi kalau nomor 16 ya memang diameter dari si kateternya hanya 5,3 mm diameternya, ya diameter dari si lubang ini, lubang salurannya. Nah ini juga sama pada kateter polikateter. Di sini sama ada lubang untuk menampung urin ketika blasnya penuh, nanti akan mengalir ke sini ke dalam dan akhirnya keluar dari sini. Ini ada 2. Untuk apa 2 ini? Yang pertama adalah ini yang ada angkanya, ada tulisan ukuran kateter. Ini adalah tempat keluarnya urin. Sementara yang satu lagi ini kan ada ini ya, ada Nah ini nanti juga bermacam-macam kemasan di dalam kateter ini. Nah ini adalah tempat memasukkan air untuk mengisi balon di ujung kateter. Ini dari sini. Nah, Anda perhatikan di sini ada 2 macam. Kebetulan nggak ada ya ini contohnya. Jadi yang 2 macam ini pertama, kalau Anda lihat ujungnya. Kalau misalnya ujungnya berbahan dari dari plastik, artinya kita tidak usah menggunakan needle. Needle itu adalah jarum. Jadi misalnya kita ini isi air, kemudian ini tinggal dimasukkan ke sini, putar aja, kemudian dorong. Nah nanti ini akan terisi air. Jelas? Nah ini kalau yang dari karet, tetapi ada juga yang di ujungnya bahannya semua dari karet. Kebetulan nggak ada di sini. Nanti Anda lihat aja ini pakai dari karet atau ada itunya. Pokoknya kalau yang dari plastik seperti ini bentukannya. Tapi kalau dari karet ini dalamnya ada karet dalamnya. Nah itu berarti kita harus menggunakan needle atau jarum untuk memasukkan cairannya. Jadi nanti tinggal ditusukkan aja ke ininya, ke karetnya ke sini. Jadi tidak ada ininya, tidak ada plastiknya. Jelas? Jelas. Nah jadi lihat dulu ini pakai jarum enggak gitu ya. Oh kalau nggak pakai jarum berarti ya udah tinggal dilepas aja. Gitu ya. Sudah cukup jelas untuk kateter? Sudah. Nah, ini hati-hati. Untuk nanti kan ibu praktekkan juga, selain memasang juga ada melepas. Karena ada kejadian ketika ibu masih mahasiswa, ketika praktek di Rumah Sakit Hasan Sadikin ya di Bandung. Nah itu ada waktu itu dinas siang, ibu masih ingat. Dinas siang mahasiswa disuruh namanya up kateter, up infus, up kateter itu artinya suruh dilepas, suruh dikeluarkan. Nah nggak tahu makanya apakah mahasiswa tidak dibimbing oleh pembimbingnya di laboratorium, kemudian pada saat belajar di laboratoriumnya ngelamun, orangnya ada tapi pikirnya kemana. Nah apa yang terjadi ketika itu pasien memang harus pasien post operasi. Jadi harus misalnya 3 hari kan rata-rata ya, kalau misalnya kondom-kemihnya sudah berfungsi dengan baik, biasanya si kateter ini akan dilepas. Misalnya, Neng tolong up kateter. Nah jadi kalau udah Anda ingat up kateter, oh berarti kateter itu harus dilepas. Anda lihat kateternya apa? Apakah nelaton atau poli? Tapi rata-rata di rumah sakit kan pakai poli kateter. Nah kalau poli kateter, Anda harus ingat bahwa pasien dengan dipasang poli kateter ini ada balon yang sudah diisi air. Sehingga cairan itu harus dikeluarkan. Kan ini ketika diisi balon kan ini ada di blas. Ini kan ada di uretra, saluran uretra. Ya. Nah, jadi waktu itu kejadiannya mahasiswanya ya gitu, ibu nggak tahu tuh mahasiswanya. Pokoknya mahasiswa itu mahasiswa swasta kebetulan ya. Mahasiswa swasta disuruh up kateter. Apa yang terjadi setelah itu ada pasien jerit-jerit takut kesakitan. Nah, setelah dilihat ternyata jadi dia main tarik aja. Anda bayangkan poli kateter yang berisi dengan balon yang berisi ada cairannya, dia tidak keluarkan dulu. Main tarik, Anda bayangkan ini kan misalnya hanya 5 mili diameternya, dipaksa
ya jebol itu saluran uretra, pasien perdarahan langsung dibawa ke kamar bedah. Nah nggak tahu nih nasibnya mahasiswa tersebut. Jadi makanya apalagi karena kita ini kan banyak berhubungan dengan tindakan yang berhubungan dengan pasien ya. Jadi memang kitanya harus hati-hati. Jangan jangan malaweng kalau kita kerja ke pasien itu, karena ya kaitannya dengan nyawa pasien. Kalau nggak ketolong coba, ya ini kan meninggal. Emang nyawa ada gantinya? Nggak ada. Ya, nah itulah makanya tolong kalau lagi praktek, apalagi tindakan-tindakan yang artinya ada benda-benda yang masuk ke tubuh pasien yang harus diinikan, itu tolong diperhatikan. Nanti karena ada BST ya, jadi tolong diperhatikan dan diingat, oh ini pasien seperti ini. Dan pemasangan kateter ini karena ada benda asing yang masuk ke dalam kandung kemih, ya kandung kemih, sehingga resiko untuk terjadi infeksi ini sangat tinggi sekali. Makanya untuk pemasangan kateterisasi ini harus memperhatikan teknik septik dan antiseptik. Karena resikonya kalau misalnya Anda udah pakai handscoon steril, udah belajar kan pakai handscoon steril? Kalau misalnya Anda udah pakai handscoon steril, kemudian lupa nih, belum buka misalnya kom atau belum butuh yang lainnya gitu ya, sementara ditutup, misalnya bagian dalam ditutup. Nah itu harus disiapkan dulu sebelum pakai. Dihubungkan ke sini, ke tempat pengeluaran urin, ke sini. Nanti urin akan keluar melalui selang ini dan masuk ke dalam kantong urin atau urin bag. Nah, di urin bag ini ada kapasitasnya. Kapasitasnya adalah 2000 mili atau 2 liter. Jadi biasanya setiap shift ya, kalau misalnya Anda dapat dinas, misalnya dinas pagi, dinas siang, dinas malam. Nah, setiap setiap mau operan, setiap mau selesai shift, itu biasanya kita buang dulu ini urin. Nanti dicatat berapa urin yang keluar. Jumlahnya kan lihat di sini. Makanya pemasangan urin bag ini nggak boleh begini. Harus begini supaya kita bisa monitor pertama dari warna urin kan. Oh, ternyata Pak warna urinnya kok merah. Ada apa nih? Ketahuan tuh kalau ada apa-apa. Kemudian dari warna urin, kemudian jumlah. Ya, itu bisa kita pantau dari kantong urin. Nah, bagaimana kalau kita mau membuang urin? Nah, untuk buang urin di bagian bawah ada yang seperti ini. Nah, kalau seperti ini, Anda tinggal nyiapkan api spot di bawahnya. Kemudian Anda putar. Jangan lupa pakai handscoon kalau mau buang urin. Siane, itu tolong urinnya dibuang dan dicatat berapa cc output urinnya. Nah, jadi tinggal diputar. Tetapi ini kemasannya bermacam-macam nanti di ruangan. Ada yang seperti ini, ada juga yang di kayak yang jepit. Nah, nanti bermacam-macam. Pokoknya intinya pembuangan di sebelah sini bagian bawah. Nanti kemasannya bermacam-macam, nanti tinggal dipelajari aja seperti apa ya. Ada yang klik, ada yang diputar. Beda-beda untuk produk dari ini produk dari urin bag. Ada yang seperti ini, ada yang pakai tutup kan, ada yang bulat pakai tutup. Nah, kalau laki-laki, karena nanti kita dinas di ruangan penyakit dalam dan bedah, ada pasien laki-lakinya, bukan perempuan aja yang kebidanan. Nah, ini namanya urinal. Urinal sama, kalau laki-laki kan panjang. Si penisnya, ujung penis kan ada lubang. Uretra juga sama. Nah, sehingga ya udah tinggal pastikan. Jadi tampung di sini. Beda antara laki-laki dengan perempuan. Ini namanya urinal. Jadi, ambil urinal. Nah, yang mana? Anda harus tahu, oh urinal ini. Kan Ibu sudah ngasih itu ya, alat-alat instrumen. Tolong dibaca dan diingat-ingat. Oh, ini barangnya ini, namanya ini untuk apa? Karena nanti di lapangan mungkin di sini tidak semuanya kita ini, tapi kan nanti ketemu, oh ini seperti ini barangnya gitu ya. Jelas? Jelas. Okay. Lanjut nih. Kecelakaan. Kecelakaan dia ada pembuluh darah di daerah kandung kemihnya pecah. Nah, sehingga darah terjadi stosel atau penggumpalan. Nah, kalau darah tersebut misalnya kita biarkan, itu menjadi media untuk berkembangnya mikroorganisme, sehingga risiko untuk infeksi sangat tinggi. Nah, bagaimana caranya supaya darah yang ada di dalam kandung itu bersih? Nah, dengan cara kita masukkan mulai saluran yang tadi yang satu lagi, masukkan cairan NaCl, setelah dimasukkan, tarik lagi, buang. Masukkan, tarik lagi, buang. Sampai benar-benar urin cairan yang ada di dalam di dalam kandung kemih itu tetap bersih, sampai bersih maksudnya. Nah, itu namanya irigasi. Itu ada yang 3 way, ada yang 3 jalur. Ya, itu penggunaannya. Ya.
Yang pertama adalah ini infus apa ini ya, bak instrumen ya. Bak instrumen ini nanti kita isi di dalamnya ada apa? Ada kom kosong, kemudian ada apa ini apa pinset ya. Pinset kita siapkan dulu. Ini kita tutup dulu. Kemudian nah ini kateter yang masih steril ya. Ini ceritanya masih steril. Nah seperti ini kalau dibuka, untuk praktek aja. Nah ini kita siapkan dulu ya. Ini masukkan, ini kita buka ininya. Yes. Oh, harus gitu, Bu. Ya. Harus kayak gitu. Kan di dalam kan steril ini. Oh, iya. Tangan ibu kan belum pakai handphone steril. Bisa. Ini yang ini. Pokoknya dikeluarin ini anggaplah masuk dulu. Ini nempel ini ya. Nah ini sini. Ya, dah. Yang kedua adalah ini. Apa namanya? Squid. Nah, squid juga sama ya. Karena ini berhubungan dengan alat yang steril, ini kita buka bagian atas. Jangan dipegang. Tinggal masukin. Ya. Oke, mantap. Kemudian ini ada kain kasak. Nanti karena gini, untuk pemasangan kateter ini kan harus apa ya? Bisa menyebabkan iritasi atau lecet ya. Nah, sehingga harus ada apa namanya? Harus ada pelumas. Nah, kita siapkan ini juga steril. Ini jangan dipegang bagian dalam. Kita buka aja. Keluar. Satu lagi adalah ini adalah silokain jelly untuk pelumas atau lubrikasi ya. Lubrikan. Nah, ini kita tinggal ini aja dari atas. Artinya kan tangan kita tidak memegang ini kan? Iya. Karena steril. Lihat dari YouTube aku. Lihat nanti mau ya. Lihat dari YouTube aku. Nanti share aja. Nah, kalau kita membuka apa namanya? Bak instrumen steril, ini nggak boleh begini nih nyimpennya. Harus terbuka. Apa terbalik maksudnya. Nah, kita buang aja bagian luar, ini kita tutup. Oh, satu lagi. Cairan. Nah, ini cairan yang kita gunakan untuk mengisi balon adalah cairan NaCl, natrium klorida 0,9%. Nah, tadi Ibu sudah apa namanya? Biasanya kalau tidak ada ini, jadi kita ini dulu apa namanya? Lubangin dulu si apa namanya? Jadi ini dilubangin dulu. Ya. Nah, ini susah dari karet. Ya. Ini dilubangin dulu. Di mana aja, Bu? Ya, yang penting bagian atas, jangan di bawah. Supaya nggak bocor. Bisa. Bukan aku. Jadi bisa. Nah, tuangin. Kan susah. Nah, baru kita tutup. Ini udah selesai. Kemudian berikutnya adalah ada sarung tangan bersih bisa langsung steril ya, nanti kita pakainya. Kemudian ada air DTT, udah belajar kan bagaimana cara membuat air DTT. Kemudian ada kapas kering, ini untuk melakukan pulpa hygiene. Nah, jadi cara membuatnya, ini belum dibuat nih kebetulan. Cara membuat kapas untuk melakukan pulpa hygiene pasien ya. Jadi ini dibuat dulu. Iya, buat segi 4 dulu ya. Kemudian Anda tinggal ini aja. Masuk apa? Lilitkan di ini. Jari. Nah, seperti ini. Ya. Kita buat 3 lah. Minimal ya. Minimal maksimal.
misalnya kayak gimana aja bisa atau gimana kan? Kayaknya ada kapas khusus deh. Kayaknya kapas deh, kapas steril, kapas yang udah diiniin direbus. Kemarin ada kening kapas yang direbus, apa ya adanya kan? Tuh biar steril. Karena opor wae lapar ya. Nearby kan 2. Kenapa 2? Yang satu untuk urin, Iya. yang satu untuk sampah. Ya kita siapkan 2. Kemudian Satu urin urin, bag, satu karena sampah. urin bag ini, tadi mana urin bag? Oh, ini nih. Ya. Udah simpen di bawah aja. Nah, urin bag ini kan harus harus digantung di samping tempat tidur pasien, ya. Nah, di sini nanti ini macam-macam juga kemasannya. Kalau ini salah satunya adalah ini pakai apa? Ada bolongan. Kalau ada bolongan berarti kita harus menggunakan tali. Di ruangan bisa menggunakan ada tali kasur untuk menggantung urin bag, atau bisa juga menggunakan ini. Kain kasar, bukan ada perban, ya. Perban gulung. Ini tahu gunting apa? Gunting kasa atau gunting perban. Jadi kemarin ada yang menyiapkan gunting perban, Anda menyiapkan pakai gunting episiotomi. Kan memang mirip, miring, tebal. Tapi Anda perhatikan pokoknya kalau ada ininya, ada yang jendolannya, oh berarti itu gunting kasa. Nah di ruangan ada juga kemasan urin bag ini ada yang pakai tali, ada yang tidak pakai tali. Kalau yang tidak pakai tali ini ada kayak kancing, tinggal kancingin aja. Ada. Ini nanti memang bermacam-macam, tidak ada yang beda dengan di lab gitu ya. Jadi Anda jangan bingung, Anda tinggal ini seperti ini gitu, jadi tinggal dipelajari aja. Nah, sama aja prinsipnya adalah supaya dia bisa mengganti gantung kan intinya. Nah, ini udah dikasih tali. Oke. Kemudian handscoon. Anda itu harus dari sekarang harus sudah tahu ukuran tangan ini, tangan kita adalah menggunakan handscoon nomor berapa? 6. Kalau misalnya kemarin kan Bu Ani mungkin ngasih nomor 7,5 ya. 7. Nah yang sudah pas, berarti nomor 7. Jangan sampai gini. Jadi pakai handphone steril itu kalau apapun mau handphone steril mau bersih, kalau tidak pas itu tidak nyaman. Jadi mengganggu kerja kita. Jadi tolong dipaskan. Benar-benar dari ujung ini udah pas sekali. Nah itu berarti nomor saya nomor 6,5, nomor 6, nomor 7 gitu ya. Jadi tolong dilihat dulu. Berikutnya adalah selimut mandi. Selimut mandi ini untuk mengganti supaya selimut pasien tidak kotor. Caranya gimana? Caranya adalah dilipat terbalik. Ya kayak bed making. Lipat lagi. Nah ini gini, ditarik yang sebelah. Kemudian yang berikutnya adalah alas bokong. Perlak. Ya bisa perlak atau sekarang pakai ini Pakai ini apa sih namanya? Underpad. Nah ini juga sekali pakai buang possible. Yang lainnya udah ya. Oh ini tadi jelly udah. Ini udah, cairan udah. Dadah. Nah kemudian kalau nanti ini larutan klorin tetap tersedia ya, larutan klorin. Nah ini kalau misalnya dibutuhkan untuk menampung urin tadi ketika penuh, kita harus menyiapkan pispot atau kalau laki-laki nanti di ruangan penyakit dalam atau penyakit bedah ya kita harus menyiapkan urinal ya. Karena kita juga tidak membeda-bedakan laki perempuan kan pasiennya sama aja walaupun kita ideal karena kita praktek KDKD kan umum ya. Sudah kemudian tempat sampah. Oke itu persiapan alat. Jadi yang perlu dipertahankan adalah tadi ini. Alat yang ada di dalam bak instrumen harus tetap dalam keadaan Steril. Kemudian yang berikutnya adalah langkah kerja.
kerja. Langkah kerjanya apa? Yang pertama adalah memberitahu pasien. Berikan penjelasan singkat, padat, dan jelas. Jangan menggunakan bahasa dewa. Si ibu mau dipasang kateter ya bu ya. Kateter pasien tambah stres, kateter naon, ya, jadi harus dijelasin. Selamat pagi ibu. Pagi. Ibu. Gimana kabarnya ibu? Malam bisa tidur? Enggak. Ibu maaf, berhubung ibu sudah 3 hari tidak bisa buang air kecil. Hari ini saya akan bantu untuk mengeluarkan air kencing ibu supaya lancar dengan cara memasukkan selang ke dalam lubang kencing ibu. Nah, sehingga nanti air akan mengalir melalui selang kencing. Bagaimana ibu? Apakah ibu setuju? Setuju. Setuju. Baru langkah berikutnya adalah apa namanya? Ini pasang Tutupin. serum. Karena ini kan terbuka, ya terbuka sehingga kita privasi pasien harus dijaga. Ya apalagi pasiennya di barak. Ya. Butuh kamera. Kalau sekarang baraknya itu paling satu kamar 6 ya. Kita tetap aja ada gorden atau apa, yang penting tertutup. Kalau tidak ada gorden, nah itu ada serum yang bisa mobile. Biasa kayak itu harus tertutup. Ya, harus kita jaga privasi pasien. Langkah berikutnya adalah cuci tangan. Karena nggak ada air, cuci tangan 6 langkah. Ibu skip ya. Cuci tangan 6 langkah. Kemudian langkah berikutnya adalah apa? Setelah cuci tangan, handscoon, ya keringkan. Pokoknya udah cuci tangan beres, cuci tangan keringkan. Langkah berikutnya adalah memasang ini dulu, mendekatkan alat. Alat terdekatkan. Jadi persiapan alat nanti kalau ada ke pasien itu nanti ada di ruangan, tiap ruangan itu ada ruang peralatan khusus. Jadi alat-alat yang akan kita gunakan ke pasien itu disiapkannya di situ, jangan disiapkan di depan pasien, tambah stres pasiennya. Ya, di ruangan nanti ada, nanti baru setelah siap baru kita ke pasien didekatkan. Ya, langkah pertama adalah ini bisa selimut dulu, bisa gantung ini dulu juga apa namanya, cooling bag. Cooling bag kita gantung dulu di samping tempat tidur. Jangan lupa ini menghadap ke depan supaya kita bisa mantau output urin. Apa nih? Naik dikit lagi. Dan setelah tergantung, ini tinggal diselipin aja dulu sementara ya. Nah, langkah pertama adalah memasang selimut mandi. Ibu maaf ya bu ya, saya akan masang selimut supaya selimut ibu tidak kotor ya bu. Maaf ya bu ya. Dilebarkan. Coba kamu pegang ini ujung sama ujung. Ibu dipegang bu ininya. Bu. Maksudnya Ibu Sinta. Oke. Bagian bawah. Bagian bawah. Dekatkan. Ujung sama ujung. Ini juga sama. Anda tarik. Nah, ini kita rapihkan. Enggak tutup. Jadi walaupun kita pasang tapi kan tidak membuka ini kan. Iya. Pasti tetap terjaga. Oke. Langkah selanjutnya adalah memasang pengalas. Ibu maaf ya bu ya, ibu miring sebentar. Saya akan pasangin dulu pengalas supaya tidak kotor. Gak usah ikut campur Yuyun. Orang-orang pada bener ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kan pasien biasanya menggunakan apa, celana atau rok dan celana dalam, nah, itu harus dibuka. Ibu maaf, celana bagian celananya mau dibuka, apa mau dibuka atau buka sendiri? Mau dibukain? Ke pasien kalau sendiri ya udah, mau dibuka ya udah, tinggal gini aja kita, nggak usah dibuka gini, ya. Tinggal kita masuk sini, bantu tinggal tarik, ya.
tetap terjaga bebas ini. Walaupun sudah pakai serum ditutup tetap aja kan. Pasti malu tuh kita. Dibuka iya. Apa beres petugas kan? enggak. Aku gak malu. Aku gak malu yang bukan. Kemudian langkah berikutnya adalah mengatur posisi pasien. Posisinya apa? Tidur. Oh. Pemasangan kateter. Ini Yang gitu. ngangkang. Gitu. Apa ada namanya? Macam-macam angge. Kan udah belajar macam-macam posisi. Macam-macam angge. Lihat apa? Sini ada. Berarti Anda ini apa belajar lewat yang memalukan ini. Masa ngangkang sih namanya apa? Politotomi yang melahirkan tuh yang kakinya politotomi kakinya naik ke itu ada tangannya apa namanya? Dorsal. Rekomben. Bu maaf kakinya ditekuk ya Bu. Nah ini kakinya ditekuk kemudian telapak kakinya di apa? Di bawah disimpan di tempat tidur ya. Vagina ya. Dekatkan sarung tangan. Ini mau kelihatan. Cuma cewek. Iya kan jelas kelihatan. Tadi kelamin yang tadi mana ini soalnya nggak bisa masuk semua. Yang tadi buka bisa dibuka. Nah itu cocok ya. Nah global biar nanti enggak ini ibu mau apa ngasih tahu supaya kondisi apa namanya kondisi itu tahu. Nah ini bagus. Itu apanya, Bu? Kalian gini aja dulu. Apa itu biar masuk semua. Oh. Harus diperjelas semua. Maaf ya. Polos. Dari HP itu. Jawaban dari HP. Ada bulunya. Bulu kan di Mount Veneris di sini. Lubang kan di sini. Kan lubangnya di sini nih. Bulu yang ada di genitalia ini ada di Mount Veneris. Mari sampai ke sini. Tapi dicukur dulu kan? Enggak usah. Cukur Kan namanya mandiri. bulu kemarin kan pendek, enggak ada yang panjang. Pendek semua juga. Nah, sekarang kalian. Kan langkah selanjutnya kan memasang sarung tangan ini apa? Memasang sarung tangan steril. Sebelum Anda, karena kan nanti Anda ujian di pasien, karena nanti ujiannya langsung ke pasien. Masang kateter, ya. Jadi sebelum kita memasang sarung tangan steril, kan sendiri kalau ujian, tidak ada temannya. Anda dengan pasien kan, ini dengan penguji kan di sampingnya. Jadi dekatkan dulu atau apa ya maksudnya? Itu dulu, disiapkan dulu. Pertama adalah ini. Pertama adalah tutup ini buka. Ini juga sama, karena nggak ada asisten. Lepas. Ini juga sama. Jelas. Gas. Kalian dekatin sini aja, ini buat kapas nanti. Kemudian nanti ini didaur ulang ya untuk latihan. Jangan dikeluar-keluar. Kenapa? Ada yang belum kebagian. Nanti minta kebuan. Nah kalau handscoon bagian dalam ini nggak apa-apa dipegang. Yang utama adalah jangan memegang bagian luar karena luar steril. Ini sebetulnya steril semua tapi karena kita memasang nggak apa-apa karena kan akan tertutup kan bagian dalam. Jadi pertama adalah paskan dulu tangan kita. Setelah tangan kanan masukkan ke kiri. Ini sampah kan, nggak boleh nyampah tempat tidur pasien. Tangan kiri ini kita Gua juga. selanjutnya tangan kiri masuk. Udah. Langkah pertama adalah, nah ini nggak boleh ini apa? Kalau udah ini nggak boleh megang-megang yang lain, ini steril nih. Yang pertama adalah ambil kapas,
Jadi kita lihat kondisi dari pulpa pasien. Kalau kotor sekali mungkin lebih dari 3 ya, 3 kali usapan. Jadi kita ibu nyiapkan 3 aja. Masukkan ke air DTT. Di sini dulu. Karena tangan kita masih steril dan nanti kalau misalnya langsung mencuci sebetulnya bisa pakai pulpa hygiene kita langsung. Tapi karena ini nanti akan memasukkan kateter sehingga kita siapkan pakai ini. Kita gunakan dengan bantuan pinset. Ini pinset apa namanya? Ya. Pokoknya kalau tidak ada giginya ini anatomi. Tapi kalau ada giginya di ujungnya namanya pinset chirurgi ya. Ini anatomi. Bagaimana cara melakukan pulpa hygiene? Pertama adalah ibu jari dengan telunjuk ini buka labianya, kan bisa nutup. Ini dibuka. Nah, kemudian tangan kanan ambil ini, bersihkan dari atas. Ini kan biasanya di antara labia mayor minor kan kotorannya. Bersihkan dari atas ke bawah. 1 kali usapan, buang. Jangan dibolak-balik. Iya. Kotor lagi, ya. Yang jangan terjauh dulu dari kita. Kemudian langkah selanjutnya adalah bersihkan daerah yang sebelahnya. Baru tengah. Kemudian tengah. Tuh kan baru tengah. Ya sabar. Dah. 3 kali dong. Ini kalau misalnya bersih saja, tapi kalau misalnya kotor, ya udah berarti kita harus bersihkannya sampai bersih. Tapi intinya 1 kali usapan dibuang kapasnya. Jelas? Oke. Jelas. Nah, setelah itu baru kita siapkan kateter. Kateternya kan panjang. Supaya tidak keluar iwit, nanti nyenggol ini, nyenggol kanan ini jadi tidak steril. Anda lipat dua caranya. Pegang tangan kiri. Ya. Kemudian setelah itu ini kan ada pelumas dalam kain kasar. Berikan pelumas. Masukkan ke sini. Buang. Langkah pertama adalah ujung kateter yang ada cabangnya simpan di ini, tapi jangan pegang ininya apa ya. Pegang tangan kanan, tangan kiri membuka labia mayor dan minor sama seperti tadi kita melakukan Pulpa hygiene ya. Jadi ini dibuka. Nah, karena apa? Mungkin kalau dipantung ini jelas gampang, ada uretra, ada vagina, ada anus. Kepala siapa sih itu? Tapi pada pasien yang sebenarnya itu tidak ada lubang. Jadi lubangnya gini, nutup kayak bibir, mingkem. Nah itu harus cari. Nah hati-hati ketika Anda melakukan pemasangan kateter pada gadis yang masih gadis, artinya yang selaput darahnya masih utuh. Makanya anatominya mana di mana uretra, di mana vagina, ya. Jadi harus benar-benar dulu ini vagina atau uretra. Nanti kalau misalnya Anda salah masuk, terutama yang masih darah, yang masih virgin ya, itu kalau robek Anda bisa dituntut. Jadi tolong perhatikan, oh anatomi uretra itu ada di atas vagina. Jadi kalau ada lubang, jadi kayak kalau di dalam kayak yang sebenarnya seperti gini, mingkem kayak bibir nutup. Cari yang itunya kalau lebih kecil kan, kalau vagina lebih besar biasanya. Si itunya lipatan itunya lubangnya begini paling atas ya. Kadang-kadang susah nyarinya, apalagi yang gemuk ya. Nah, Ibu mohon maaf ya Bu ya, nanti setelah selang dimasukkan, Ibu mohon bantuannya untuk menarik napas panjang dan ibunya harus rileks. Tarik napas panjang melalui hidung, keluarkan melalui mulut. Karena ini linu, walaupun pakai jelly ya. Nah setelah ketemu uretra, masukkan pelan-pelan. Berapa senti? 4 sampai 7 atau 4 sampai 6 ya. Karena kan ini 45. Masukkan pelan-pelan sambil pasiennya disuruh tarik napas panjang. Mau ke bawah lagi Bu. Ke bawahan Bu. Nah, jadi kuncinya adalah pasiennya harus rileks. Kalau pasiennya tegang, otot-ototnya mengkerut, kaku, jadinya susah, nggak bisa masuk. Biasanya jadi pasiennya harus rileks dengan tarik napas panjang melalui hidung, keluarkan melalui mulut. Itu biasanya akan mudah, masuk aja. Nah ciri-cirinya apa? Kalau misalnya kan 5 sampai 7 cm ya kita masukkan, atau sampai urin keluar. Artinya ketika urin keluar
Artinya ujung ini sudah nyampe di sini, udah nyampe di bas Ujung tengah. lubang apa? Blas. Ini kita tinggal tambahkan lagi 1 cm ya. Nah, coba ini dipasang di sini. Ibu pengen apa namanya? Ngasih tahu kondisi di dalam uretra. Coba ini punten, pasang di sini. Coba ini apa ke bawahin dulu. Geser. Nah, stop. Ibu akan tarik. Betul. Ini soalnya nggak bisa kelihatan. Coba gini ke sini, geser. Oke, kita masukkan pelan-pelan ya. Nah, sampai keluar. Sampai urin keluar pertama. Oh, artinya kalau urin udah keluar menunjukkan bahwa apa? Udah nyampe. Ke dalam blas. Nah, langkah selanjutnya adalah kan kita tadi udah Ibu apa jelaskan bahwa kalau ini kan bahannya dari apa? Dari bukan ini yang ujungnya dari plastik. Nah, kalau dari plastik kita tidak usah menggunakan needle atau jarum, dilepas jarumnya ya. Kemudian kita isap. Nah, tadi kan maksimal berapa? 30 kan? Oke, 30. Masukkan. Putar dulu biar nggak bocor. Kemudian dorong. Coba Anda perhatikan di sini. Itu kelihatan nanti di video ini. Yes. Hah? Coba ini, tolong ini pulang ini. Biar kelihatan. Ada balonnya. Ini lucunya. Ini baru 10 cc ya. Maksimal tapi misalnya 20 juga nggak apa-apa. Yang penting udah fiksasi. Biar nggak copot aja ya. Iya. Ini kan kateter ini. Cocok Nggak apa-apa. Atau kita masukin yang maksimalnya 30. Ya kan maksimalnya 30 cc. agak gede ya berarti. Kalau sih agak kebaca. Nanti akan saya kasih tahu Bapak. Nanti akan saya. Nah, setelah itu, nah ini kan udah masuk di dalam nih. Kan kita nggak tahu kan di dalam. Nah, tarik pelan-pelan. Oh, jangan nih. Tarik pelan-pelan. Nah, mentok kan? Jangan short, jangan. Pelan-pelan aja. Nah, ini bisa kemungkinan jadi walaupun memang buatan pabrik masih baru, ada kemungkinan balon itu pecah. Makanya kenapa harus cek? Artinya kan bisa bocor kan? Kita kan nggak tahu. Karena steril kan kita nggak bisa ngecek ya. Nah, jadi caranya itu setelah kita isi balon, ini tarik aja pelan-pelan. Oh, ini nih, udah memfiksasi. Artinya sudah mengganjal ini kan? Iya. Sudah di sini kan posisinya. Nah, udah berarti aman. Oke. Langkah berikutnya adalah sambungkan urin bag dengan kateter. Yang ini. Ini angkat. Udah deh. Berarti gak pakai celana, Re. Enggak. Tadi si Rere nanya. Apa? Dia gak pakai celana berarti. Ada pelajaran ya? Ini bener-bener Lepas dari plaster itu fiksasi. doang ini. Celana dalam aja susah. Kita lagi celana. Kecuali mau dibolongin. Nah, punten di itu nih coba. Dulu kita ini aja buat fiksasi ini. Buat fiksasi ke ini paha bagian dalam. Enggak. Nah, sedikit lagi. Soal tangan ini basah. Lupa deh, jadi disiapin dulu ya. Untuk fiksasinya disiapkan dulu. Udah gede soalnya. Oh, Itu ditempelnya. bisa tahu pakai juga, bisa pakai juga. Bisa pakai juga. Nanti dikekakiin ya. Apanya ini kaki? Pakai ya, celana harusnya. Oh. Ya tapi sama aja rasanya. Nah, ini disimpan di sini di paha bagian dalam. Udah selesai. Iya. Pemasangan kateter. Lepasnya. Berhasil. Jadi kalau ini kan berarti tinggal di apa? Di Tapi itu bakalan Lakukan bocor apa? gak? Kan yang satunya ngering. Kan itu ya plastik ya. Ayo. kita dulu, kita tutup dulu. Masuk gitu. Tutup, ditutup. Apanya yang Kemudian Kelihatan. pasang. Oh, yang pertama adalah kita harus memperhatikan apa? Nanti. Karakteristik urin pertama warna. Ya. Urin normal enggak? Iya. Kuning ya.
kemudian Kan dibuang dulu jumlahnya, ya, dibuangnya perlu gimana? atau tidak, konsistensinya Nanti cair atau dulu. misalnya berbuih dan sebagainya. Itu tercatat ya Oh, kalau di misalnya mana ada hal-hal yang tidak sesuai. Nah, ini sama seperti tadi ketika mengangkat tadi. selimut mandi. Maaf ya Bu. Tolong Anda ketika melakukan tindakan ke pasien itu komunikasi. Jadi kalau ini kan ya tetap kita pamit, kita apa namanya, sopan santun dijaga. Nah, ini harus ada peranjang. Angkat kakinya. Tekuk kaki. Nah biasanya kalau pakai apa namanya, kalau pasien yang menggunakan kateter Dawar kan itu menetap ya. Biasanya mungkin ya kalau celana takut berubah ya udah pakai sarung aja Pokok serum. yang gampang. Ya. Kemudian melepas ini apa? Kateter. Bukunya kan ngirim Bu. Pen. Kirain. Ibu, pemasangan selangnya sudah selesai, alhamdulillah. Urinnya sudah keluar, lancar dan warnanya jernih. Terima kasih ya Bu ya atas kerjasamanya. Udah, setelah selesai ya, sarung tangan kita lepas. Sebelum ini apa? Kalau ada sampah berarti kita buang dulu. Ini kan tadi bekas pasien ya. Spet, squid ya. Ini wajib fardu ain. Kalau tidak akan terjadi 30 tahun yang kembali ke belakang, kembali lagi terjadi trauma. Mahasiswa main tarik aja. Nah, berarti kan malah uang pada saat di laboratoriumnya. Ya, saya kan perhatikan, udah ketahuan. Nah semenjak itu ketika ibu mulai ngajar, udah jadi ujiannya memasang dan melepas. Karena ibu masih sampai sekarang, itu pasien kesakitan sempat teriak-teriak kan, ibu di ruangan sebelah, pasiennya yang mahasiswa ngangkat kateter itu di sebelahnya, itu teriak-teriak pasiennya sakitan, coba bayangkan. Kemudian ada squid. Nah, kalau untuk genitalia, tanpa izin bila perlu atau bila kondisi genitalianya kotor. Kalau genitalinya bersih, dia sering membersihkan, sering cebok. Walaupun dia pasang kateter, tetap tetap dibersihkan. Seperti biasa, sama aja kan, cuma ada selangnya doang, beda. Ada salurannya aja, tetap dibersihkan. Memang resiko untuk terjadi infeksi sangat tinggi, apalagi pasiennya dipasang kateternya berbulan-bulan, berminggu-minggu. Jadi untuk mencegah infeksi, pertama kita sebagai petugas memperhatikan teknik septik antiseptik. Kedua, lakukan perawatan kateter setiap hari, pagi sore. Jadi bersihkan seperti biasa aja cebok. Atau kalau misalnya pasien yang nggak bisa bangun, kita bersihkan ininya ujung selangnya yang ke uretra. Bersihkan dengan kapas DTT kita bersihkan. Karena apa, di situ biasanya kalau ada benda asing masuk ke tubuh kita, itu kan biasanya ada kotoran. Nah kalau tidak dibersihkan itu menjadi media untuk berkembang biaknya kuman. Itu sering sekali, apalagi perempuan kan pendek. Itu sering terjadi cistitis, uretritis, infeksi pada saluran kemih karena pendek itunya, makanya dibersihkan. Kemudian kalau misalnya tidak ini, pasien harus banyak minum air putih, ya kan sehari 2-2,5 liter. Itu juga untuk melancarkan output urin. Yang kedua adalah posisi urin bag. Ini nggak boleh sejajar dengan kandung kemih. Misalnya Kak Ibu sering lihat ya di ruangan ya, ininya nggak digantung, simpan aja di sini. Lupa apa mahasiswa karyawan teh. Lama-lama apa? Kalau sudah penuh, urin kan akan terus diproduksi. Nah urin itu yang dari urin bag itu akan reflux atau kembali lagi ke Atas. Makanya posisi urin bag harus lebih rendah dibandingkan dengan blas, supaya kan air ke bawah turunnya. Ya itu. Yang berikutnya adalah kalau tidak ada kontraindikasi, misalnya pasien
pasien ginjal ya tidak ada, boleh makan apa aja, tidak ada pantangan. Pasien dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan tinggi protein. Jadi ternyata dengan mengkonsumsi makanan tinggi protein itu bisa menyebabkan atau meningkatkan pH urin. Kalau pH-nya semakin asam, kuman tidak akan tumbuh sehingga infeksi terhindar. Ya, jadi anjurkan untuk konsumsi makanan tinggi protein. Kemudian bisa juga untuk meningkatkan keasaman adalah buah beri, tahu? Nah, bisa dengan mengkonsumsi buah beri kalau tidak ada kontraindikasi. Nah, itu juga salah satu upaya untuk mencegah infeksi. Kemudian berikutnya adalah ini kan pemasangan dalam jangka waktu lama, tergantung dari kondisi pasien. Ada yang sehari, ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang berbulan-bulan. Minimal 3 hari, maksimal 1 minggu harus diganti dengan yang baru. Mulai dari kateter, urin bag dan yang lain. Seperti tadi, seperti pemasangan baru. Jadi kalau lewat dari itu lepas, harus diganti. Makanya dicatat. Kan didokumentasikan kan ketika kita melakukan tindakan dokumentasi, oh pemasangan kateter tanggal sekian, jam sekian, kemudian urin lancar, ngeluarin urin lancar gitu ya, warna urin dan bla 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 dan sebagainya. Jadi nanti ketika yang dinas itu, oh pasien ini kateter ini kapan sih pasangnya? Kita lihat status pasien, oh tanggal sekian, oh ini baru 2 hari nggak apa-apa. Tapi kalau udah lewat dari seminggu harus segera diganti. Kalau tidak, sama aja ini. Menjadi media untuk berkembang biaknya kuman. Jadi harus ganti dengan yang baru, baik urin bag maupun selangnya. Jelas? Oke. Nah, untuk pemasangan kateter ini kita ini sebelum dipasang kateter, apalagi misalnya pemasangannya lebih dari berbulan-bulan. Nah, ini resikonya adalah kan ini blas, ini selang. Kalau ada selang, urin kan akan mengalir terus kan, cairan. Jadi tidak akan penuh karena ada lubang untuk mengalirkan urin. Nah, ini dampaknya apa? Biasanya rata-rata pasien yang sudah dipasang kateter dalam jangka waktu yang lama itu sering mengeluh tidak bisa BAK. Kenapa kira-kira? Udah biasa disebut. Coba. Ya, kenapa dengan selang? Ya, kenapa? Jelasin. Kenapa? Rangsangan. Betul. Jadi ketika dengan pemasangan kateter yang lama, urin itu kan langsung keluar, sehingga si kandung kemih tidak sampai, kan biasanya 250 cc kan, untuk menyebabkan adanya stimulus atau rangsangan untuk menyampaikan, melaporkan ke otak. Nah, ini nggak ada, baru 250, orang 100 keluar, baru keluar aja langsung keluar. Nah, ini kalau, nah itu biasanya untuk mencegah itu, biasanya kita lakukan namanya bladder training. Jadi bladder training ini adalah sebelum misalnya pasien ini mau di latihan kandung kemih namanya ya, bladder training. Jadi kateter ini biasanya kita lakukan penjepitan. Jadi ada alat namanya di-clamp, ditutup 1-2 jam, ditutup dulu. Nah, dengan ditutup otomatis urin keluar nggak? Enggak. Nah, diharapkan urin akan numpuk di kandung kemih sehingga akan merangsang reseptor-reseptor yang ada di kandung kemih, dan akhirnya dia bisa normal lagi ketika dilepas. Itu ya intinya. Jadi ini dijepit dulu, ditahan, kemudian diisi. Itu setiap ini nanti ditutup lagi, keluar lagi. Itu terus sebelum dilepas. Namanya bladder training. Ya, oke. Nah, langkah pertama adalah sama, misalnya ibu sudah selesai ya, artinya sudah 3 hari atau misalnya pasien post op, biasanya 2-3 hari akan dilepas. Selamat siang ibu, mohon maaf, hari ini berhubung kandung kemihnya sudah berfungsi dengan baik. Hari ini saya akan melepas selang yang yang menempel pada saluran kencing ibu, karena nanti ibu biar kencingnya lancar seperti biasa. Bagaimana ibu? Apakah ibu setuju? Setuju. Setelah beritahu pasien, sama pasang serum, cuci tangan 6 langkah, keringkan, kemudian pasang selimut, mandi ya. Atau kita pakai handscoon dulu karena berhubungan dengan pasien. Pakai handscoon bersih dulu. Nah, kalau ukuran dari sarung tangan, kalau yang standar kan Nomor. Ya, kalau yang bersih kan biasanya nggak pakai nomor, pakai X, L, S, kayak apakah ini? Ya, ICU tidak pakai nomor. Kalau yang saya pakai nomor dari 6, 6,5, 7, 7,5, 8 yang gede ya.
Ini kegedean, ini harusnya kalau ibu M biasanya pakai. Ini kayaknya L. Oke, pasang dulu ini seperti tadi ya, sama. Maaf ya Bu ya, saya akan pasang dulu selimut. Ya, pegang Bu. Bantuin saya makan. Bisa itu sendiri. Nah, kalau dia pakai sarung berarti ini di apa? Parasatin. Di keluar apa dilepaskan. Kemudian atur posisi pasien. Ya. Dengan posisi dorsal ya. Kapas. Ini harusnya ini ada ini apa? Ada kapas atau apa? Kapasnya kapas ini, kapas alkohol atau apa? Kapas alkohol swab ya. Nah ini kan ini ada fiksasi. Jadi ini kering apa Dibasahin. Basahin dulu baru kita lepas. Jangan main tarik aja, kasihan pasiennya sakitan. Iya, dasarnya. Nah yang pertama adalah ini tadi yang wajib fardu ain terus ada. Nah, lihat lagi. Nah ini kan ada tempat uri apa? Nah ini di atas mirbeken. Tarik lagi. Bakal keluar sama urinnya ya, Bu? Kan belum ada urinnya masih di sini. Oh, itu beda. Beda. Dia kan khusus untuk apa? Balon. Nah ini kan maksimal 30 ya, kita nggak tahu ya yang memasukkan pertama berapa cc, kadang-kadang nggak ditulis, jadi ya kita tarik aja sampai benar-benar si Kosong. kosong si ininya splitnya. Ya. Setelah itu tangan kiri buka labia mayor minor, tangan kanan narik pelan-pelan, sama ini melalui hidung kan. Ibu tarik nafas panjang melalui hidung, keluarkan melalui mulut, tarik pelan-pelan. Ini dilipat. Nah biasanya kan ada urin di sini kan, Anda turunkan dulu ini. Udah turun, ini lepas. Depan di bengkok. Nah, ini kita disimpan ini aja. Kita lepas. Nah, kan tadi Ibu bilang kalau kondisi pulpanya atau genitalianya kotor, sama seperti tadi, bersihkan. Kanan, kiri, tengah. Kalau bisa bersih, nggak usah. Ya, ada selesai. Kalau misalkan ngeluarin karet itu gak usah pakai model, gak usah pakai. Ini kurang. Oh, ini tadi belum basah ya. Oh, ini satu lupa jadinya nih. Soalnya kan takut netes. Betul. Ya ini masangnya tadi Ibu lupa nih. Nah, maklum masih ini nih, masih di perjalanan otaknya. Masih liburan ya. Otaknya macet jadi puyeng. Nah, sebentar ini sama seperti tadi ya. Pasang pengalas, pasang pengalas. Udah selesai. Kemudian posisi pasien diluruskan kakinya. Ibu luruskan lagi ya. Kemudian kita tutup lagi, kemudian kita bantu untuk memasang selimut lagi. Ibu berarti kalau ini mah nggak perlu pakai apa handsun yang steril ya? Bersih saja. Bersih saja. Iya bersih saja. Bersih saja. Jangan jahatin Nisa. I love you, Nisa. Tapi itu Ibu. Lipat nih, biar rapi. Ya. Ayo sok. So, silakan ada yang mau menanyakan. Tapi lu kalau misalkan mau Matiin. Belum.